Okay, student. Good morning. How are you this morning? For today, we will still learn about plan. Kalau kemarin kita membahas plan dalam bahasa Indonesia, hari ini kita akan membahas bagian-bagian tanaman atau tumbuhan dalam bahasa Inggris. Tugasnya adalah label the part of the plant. Jadi di sini kalian tugasnya adalah melabel atau menamai bagian-bagian anggota tubuh yang ada di sini. Kita baca dulu, ada beberapa helping word-nya yang di bawah sini. Ada roots, stem, leaf, bud, flower, and fruit. Roots adalah akar, sedangkan stem adalah batang, kemudian leaf daun, bud adalah benih bunga, flowers adalah bunga, and fruit is buah. Nah, jadi mana yang merupakan bagian-bagian dari tanaman berikut ini? Nah, kita label one by one mulai dari atas. Nah, bagian yang ini disebut sebagai bud atau putik bunga. Nah, you must write down bud in here. Okay. The second one is flower. You must write down flower in here. Okay, yang ketiga is fruit. Ini adalah bagian tanaman yang dinamakan buah or fruits. And in the left side, kita akan mulai lagi. Yang di sebelah kiri, ini dinamakan daun or leaf. You must write down leaf in here. Okay. For the next is stem. This one is stem. You must write down stem in here. And the last one is akar or root. Oke. Jadi sudah selesai untuk halaman 197. Nah, kemudian kita akan beralih ke page 198. Ini tugasnya adalah match each plant part to the correct sentence. Nah, kita tugasnya adalah match bagian-bagian tanaman berikut ini, sesuaikan atau pasangkan dengan beberapa kalimat yang ada di sebelah kanan sini. Nah, kita akan baca terlebih dahulu kalimat-kalimatnya apa saja. Yang pertama, it holds the leaf, flower, and fruit. The second one is it grows into a fruit. The third is they hold the plant firmly to the ground and take in nutrients from the soil. And the last one is it makes food for the plant. Oke, kita mulai dari yang paling atas dulu. It hold the leaf, flower, and fruit. Tugasnya bagian tanaman ini adalah dia tempat di mana daun itu berada, tempat di mana bunga, dan tempat di mana buah berada. Nah, jadi ini adalah penopang dari daun, bunga, dan buah. Nah, kira-kira tugasnya siapa ya? Kalau dia tugasnya adalah menopang daun, bunga, dan buah. Apakah bunga, daun, batang, atau akar? Jawabannya adalah stem.
batang. Berarti yang paling atas di match ke pictures-nya stem atau batang. The second one is it grows into a fruit. Nah, bagian mana yang jika dia sudah berguguran atau mati akan menghasilkan sebuah bunga. Akan menghasilkan sebuah buah. Nah, jadi perlu kalian ketahui kalau buah itu biasanya diawali dengan bunga terlebih dahulu. Jadi ketika bunganya berguguran, maka akan menjadi putik buah. Nah, setelah menjadi putik buah, baru akan menjadi buahnya. Nah, jadi yang number 2, you must match the sentence of number 2 to flowers. Okay. The next sentence is they hold the plant firmly to the ground and take in nutrient from the soil. Nah, tugasnya adalah mengambil nutrisi dari dalam tanah. Nah, berarti bagian tumbuhan yang mana yang langsung mengenai tanah? Tentunya adalah akar or roots. Nah, jadi kita tarik ke gambar akar atau roots. Nah, berarti yang terakhir, it makes food for the plant. Nah, bagian tanaman atau tumbuhan yang tugasnya adalah membuat makanan bagi tumbuhan atau bagi tanaman. Nah, tentu saja ini adalah tugas dari leaf atau daun. Oke, finish untuk halaman 198. Selanjutnya halaman 199. Nah, halaman 199 ini masih tentang tanaman. Di sini tugasnya adalah fill each blank with the correct word from the box. Nah, di sini ada lagi helping words-nya. There are water, sunlight, food, and dye. Nah, kita akan lengkapi each blank-nya with the correct word from the box. Oke, kita lihat dulu perbandingan di antara kedua gambar berikut ini. Di sini ada pot A is watered every day. Pot A ini dia selalu disiram setiap hari. Sedangkan pot B di sini tidak pernah disiram, bahkan dia berada di dalam lemari. Nah, pot A is watered every day, but pot B is not watered. The plant in pot B is dying because it has no air, bla bla bla, and bla bla bla. Nah, kita lihat nih. Di sini pot B itu dia tidak apa? Kata dia itu tidak bisa hidup karena dia tidak mendapatkan udara, kemudian tidak mendapatkan apa nih? Nah, yang gambarnya seperti ini. Nah, this is sunlight. Sunlight is sinar matahari. Nah, jadi si plant B dia tidak mendapatkan sinar matahari. Nah, makanya dia bisa mati tumbuhannya. Nah, how about this one? And bla bla bla. Selain tidak mendapatkan sinar matahari, dia juga tidak mendapatkan air or water. Nah, jawaban yang benar adalah water atau air. Nah, without this, jadi tanpa sinar matahari dan air, the plant in pot B, tanaman di pot B ini cannot make bla bla bla. Nah, dia tidak bisa mendapatkan food atau makanan. Nah, karena dia tadi tidak terkena sinar matahari dan kemudian tidak pernah disiram.
And it will bla bla bla. Nah, pasti dia akan mati atau die karena dia tidak mendapatkan sinar matahari, tidak mendapatkan air, dan kemudian dia juga tidak bisa mendapatkan asupan makanan. Nah, ini sudah selesai untuk halaman yang 199. The plant in pot B is dying because it has no air, sunlight, and water. Without this, the plant in pot B cannot make food, and it will die. Yang terakhir adalah halaman 200 or 200. Nah, tugasnya adalah fill in each blank with the correct word from the box. Masih sama, di sini ada beberapa kata pilihan atau helping wordnya. Di sini ada inside, fruit, plant, and seed. Look at the pictures with carefully. When a flower dies, a blah 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 is formed. Nah, tadi seperti yang sudah Miss Yanti jelaskan, ketika bunga itu berguguran atau mati, dia akan membentuk sebuah titik-titik. Nah, biasanya kalau bunga sudah mati, maka dia akan menjadi buah. Jadi yang pertama jawabannya adalah fruit. Okay. Number 2, a fruit protects the blah blah blah. Di dalam buah itu, di dalam fruit itu dia melindungi bijinya atau yang sering kita panggil sebagai seed. Nah, seed adalah biji buah yang dilindungi oleh buahnya, fruits ya. Jadi kalau misalnya seperti buah mangga, dia ada buahnya, kemudian di dalamnya ada bijinya. Kemudian yang number 3, the seed is found bla 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 the fruits. Nah, tentunya kita akan menemui biji-biji dari buah itu berada di dalam buah or inside the fruit. Nah, seperti semangka, anggur, jeruk. Nah, biasanya kita temui biji buahnya itu berada di dalam buahnya. Dan yang terakhir, number 4, the seed will grow into a new bla bla bla. Nah, kalau misalnya biji buah itu kita tanam, kemudian kita kembang biakan kembali, maka dia pasti akan menjadi tanaman yang baru or plant. Nah, the seed will grow into a new plant. Nah, jadi kadang ada beberapa tanaman atau tumbuhan yang bisa kita kembang biakan melalui bijinya. Nah, oke. Jadi sudah selesai pengerjaannya untuk hari ini. Jumbo Book page 197 until 200. Oke, sampai berjumpa lagi di pelajaran yang berikutnya. Thank you so much.